Selamat pagi, Ibu Marcel selaku dosen pengampu mata kuliah biologi sel. Sebelumnya, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai pengaturan siklus sel selama perkembangan awal embrio ayam. Boleh next? Jadi, yang pertama itu mengapa perkembangan embrio ayam itu berbeda dari hewan-hewan lainnya. Yang pertama itu karena perkembangan awal embrio ayam itu berlangsung sangat cepat sampai tahap grasula, di mana perkembangan dari fertilisasi hingga tahap grasula ini hanya memakan waktu sekitar 24 jam, dengan pembentukan blastoderm dan primitive streak yang dimulai 6-12 jam pasca fertilisasi. Nah, proses ini melibatkan pembelahan yang cepat dan gastrulasi yang terintegrasi dengan proses seluler seperti invaginasi mesendoderm. Selanjutnya, pembelahan sel awal atau cleavage juga bersifat sinkron dan minim fase gap, di mana sifatnya itu sinkron dan asimetris pada tahap EGK 1-5, dengan sel berkurang ukurannya hingga 10 kali lipat tanpa fase gap yang signifikan, mirip dengan siklus embrio vertebrata lain seperti Xenopus. Siklus ini bergantung pada osilasi CDK1 maternal tanpa gap phase yang memungkinkan pembelahan yang cepat setiap 10-20 menitnya. Selain itu, regulasi siklus sel pada fase perkembangan embrio awal ayam juga berbeda dari ketika sel tersebut sudah dewasa, di mana regulasi siklus sel embrio awal ayam bergantung pada faktor maternal seperti cyclin osilasi dan CDK1 yang berbeda dari sel dewasa yang memiliki checkpoint G1 dan S dan G2M yang lengkap serta regulasi transkripsi zigotik. Transisi ini terkait mid-blastula transition di mana CDK1 meningkat untuk memperlambat siklus sel. Dan yang terakhir itu perubahan pola siklus sel terjadi secara bersamaan dengan awal diferensiasi dan morfogenesis, di mana hal ini terjadi secara bersamaan karena adanya aktivasi zigotik genom atau ZGA pada siklus 7-8 yang mendukung diferensiasi dan morfogenesis grastula seperti primitive streak formation. Proses ini dikaitkan dengan peningkatan NC ratio dan regulasi C25 atau CHK1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada slide ini menjelaskan mengapa regulasi siklus sel sangat krusial pada embrio ayam. Yang pertama, regulasi siklus sel menentukan keberhasilan gastrulasi dan pembentukan 3 lapisan germinal. Gastrulasi menghasilkan ektoderm, mesoderm, dan endoderm sebagai dasar pola tubuh. Karena proses ini melibatkan pergerakan dan perubahan bentuk sel secara besar-besaran, pembelahan sel harus terjadi secara terkoordinasi agar tidak mengganggu pembentukan pola jaringan. Yang kedua, ketika kontrol siklus sel terganggu, dampaknya akan sangat serius. Disregulasi CDK atau checkpoint selama gastrulasi dapat menghambat migrasi sel epiblast dan pembentukan primitive streak yang pada akhirnya menyebabkan cacat aksial dan malformasi embrio vertebrata. Ini menunjukkan bahwa pembelahan sel yang tidak terkontrol bisa merusak proses morfogenesis. Selanjutnya, embrio ayam menjadi model utama untuk mempelajari regulasi siklus sel vertebrata awal. Embrio ayam berkembang secara eksternal, berukuran besar dan mudah dimanipulasi in ovo, sehingga sangat ideal untuk analisis langsung regulasi siklus sel selama gastrulasi. Model ini juga menjembatani pemahaman antara sistem non-mamalia dan mamalia. Yang terakhir, yaitu perubahan pola siklus sel terjadi bersamaan dengan awal diferensiasi dan morfogenesis. Kontrol siklus sel mengintegrasikan sinyal biokimia dan mekanik untuk menyinkronkan proliferasi sel dengan pembentukan struktur embrio. Dengan kata lain, siklus sel tidak hanya mengatur jumlah sel, tetapi juga memastikan pola tubuh terbentuk dengan benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Charula Sadia dengan NIM 1062418. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang tahapan awal perkembangan embrio ayam, khususnya terkait fertilisasi. Yang pertama yaitu kondisi ovum sebelum fertilisasi. Ovum ayam akan berada pada fase berhenti atau rest dalam siklus sel sebelum dia mengalami fertilisasi. Rest ini penting untuk yang pertama menjaga stabilitas materi genetik dan yang kedua menunggu sinyal pembuahan yang tepat. Kemudian, ovum telah diperkaya dengan protein regulator siklus sel dan mRNA maternal yang akan digunakan setelah fertilisasi. Kemudian, yang kedua, fertilisasi ini adalah sebagai pemicu awal aktivasi sel. Fertilisasi itu memicu reaktivasi siklus sel yang sebelumnya terhenti. Nah,
Masuknya sperma ini akan menyebabkan peningkatan kadar ion kalsium intrasel dan aktivasi jalur sinyal intraseluler. Sinyal ini menandai sel kembali memasuki fase pembelahan aktif. Yang ketiga yaitu kondisi ovum sebelum fertilisasi, inti sperma dan ovum melebur membentuk zigot yang diploid atau 2N. Kemudian terjadi sinkronisasi antara materi genetik paternal atau ayah dan lingkungan sitoplasma maternal. Siklus sel zigot diarahkan untuk mengalami replikasi DNA yang cepat dan pembelahan inti yang terkoordinasi. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nazwa Widya Triapsari dengan NIM 1062474. Tahapan selanjutnya pada awal perkembangan embrio ayam adalah discoidal meroblastic cleavage, yaitu suatu pembelahan yang terjadi pada bagian blastodis atau suatu area sitoplasmik pada bagian atas, kuning telur, dan meroblastik berarti pembelahan tersebut hanya terjadi pada blastodis dan kuning telur tidak ikut membelah. Cleavage ini terjadi secara mitosis tanpa adanya fase G1 dan kedua, yang berarti sel terus membelah tanpa adanya pembesaran atau pemanjangan sel, dan sel-sel kecil tadi atau blastomer itu terus membelah hingga terbentuk suatu lapisan blastoderm yang terlihat sebagai cakram tipis di antara kuning telur, di atas kuning telur. Nah, karena terbentuknya suatu lapisan blastoderm tadi, mulai tampak bagian tengah yang terpisah yang berwarna lebih terang yang disebut dengan area pellucida, dan tepi yang lebih gelap atau area opaka yang merupakan area yang berkontak langsung dengan kuning telur. Nah, proses ini terjadi di dalam oviduk. Blastomer tadi yang membelah dan terkumpul secara kompak itu disebut dengan suatu morula yang tidak bulat sejati. Lalu masuk ke tahap blastulasi yang dimana fase G1 dan G2 mulai muncul untuk persiapan pada tahap selanjutnya, mitosis pada tahap gastrulasi. Pada blastulasi ini terjadi suatu rearrangement atau suatu penataan ulang pada blastomer tadi hingga terbentuk suatu rongga di bawah blastoderm bernama segmentation atau subgerminal cavity atau disebut dengan nama blastocoel yang menandakan bahwa blastula sudah terbentuk. Nah, pada akhir blastulasi ini terbentuk lapisan epiblast yang akan menjadi embrio sejati, dan juga hypoblast yang berfungsi dalam signaling dan juga sebagai substrat migrasi sel, dan juga membantu dalam pembentukan yolk sac nantinya. Pada saat cleavage, siklosel dikendalikan oleh material mRNA dan protein yang telah disimpan dalam ovum. Sementara dalam blastulasi, terjadi aktivasi genom zigot sehingga fase G1 dan G2 muncul dan siklosel mulai diregulasi secara transkripsi. Tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Putri Disa dengan NIM 106244030. Di sini adalah tahap awal perkembangan embrio ayam di mana pada tahap gastrulasi akhir, gastrulasi awal pada 0-13 jam. Pada tahap ini, siklus sel mulai melambat dan pembelahan tidak lagi secepat pada fase awal. Di sini sel mulai memiliki fase G1 yang jelas, di mana di bagian belakang blastoderm muncul penebalan bernama color cycle. Struktur ini menjadi penanda awal pembentukan sumbu tubuh. Kemudian, penebalan memanjang ke depan membentuk primitive stick pendek yang menandakan awal gastrulasi. Pada tahap ini, menandakan bahwa adanya transisi dari pertumbuhan cepat ke diferensiasi awal. Boleh di next? Kemudian, selanjutnya, pada tahap gastrulasi lanjut hingga akhir gastrula pada stage 4-5 atau 13-22 jam. Pada tahap ini, primitive stage mencapai panjang maksimal dan letaknya berada di tengah-tengah embrio. Dan ini menandai bahwa terdapat puncak aktivasi dari gastrulasinya sendiri. Sel epiblast bergerak aktif menuju garis tengah, kemudian sel masuk ke bawah melalui proses ingression. Sel yang masuk pertama akan membentuk endoderm sejati dan sel berikutnya membentuk mesoderm. Sel yang tertinggal di permukaan akan menjadi ektoderm atau bagian terluar. Lalu di ujung anterior primitif, stick muncul sebagai Hansen node, di mana struktur ini berperan sebagai organizer. Hansen node mengatur arah sumbu tubuh embrio dan node-nya bergerak ke arah posterior. Kemudian seiring pergerakan ini, primitive stick akan mulai memendek. Lalu di depan Hansen node-nya mulai terbentuk notochorda, di mana notochorda ini berfungsi sebagai penopang sumbu tubuh. Di area yang sama, terbentuk lempeng kepala, di mana struktur ini menjadi cikal bakal sistem saraf pusat. Kemudian pada akhir tahap ini, primitive stick hampir menghilang, di mana 3 lapisan germinal sudah terbentuk jelas.
dan sumbu tubuh embrio telah ditetapkan. Kemudian pada tahap ini adalah tahap yang menandai akhir dari fase gastula. Selanjutnya. Kemudian di sini ada daftar pustaka rujukan yang kami gunakan untuk menunjang pengerjaan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di sini ada kontribusi dari anggota.